Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul kembali di hadapan-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu setia menuntun hidup kami, melindungi kami sampai detik ini. Kami berdoa agar dalam renungan ini Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menerima kekuatan baru untuk menghadapi tantangan hidup. Berkati setiap bagian-bagian dari renungan ini, doa hingga firman yang akan disampaikan. Biarlah melalui renungan ini kami semakin diperlengkapi untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo sahabat kasih yang tulus, mari kita kembali lagi ke tema hari ini. Siapakah Yesus itu sendiri? Di season 2 part 2, yaitu tentang Yesus yang Maha Kuasa. Mari kita melihat dari 4 aspek ini di dalam Alkitab. Yaitu pertama, kita bicarakan tentang nubuatan Yesus. Yang kedua, kita bicarakan tentang keilahian Yesus. Yang ketiga, kita akan membicarakan tentang pekerjaan ilahinya. Dan keempat, kita akan membicarakan tentang nama dan gelar-gelarnya. Di dalam nubuatan terdapat beberapa bagian, yaitu tentang kelahiran Yesus, perjalanan pengajaran Yesus, pengorbanan dan kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Di dalam keilahian, mari kita akan membahas tentang beberapa bagian, yaitu kekekalan yang kita sudah membahas sebelumnya, tentang Yesus yang Maha Kuasa yang kita akan membahas hari ini, tentang Yesus yang Maha Tahu, Yesus yang Maha Hadir. Baik saudara-saudara, mari kita membahas bersama-sama apa arti Maha Kuasa. Kata Maha Kuasa atau omnipotent yang berasal dari kata omni yang berarti seluruhnya dan poten yang berarti kuasa, bersama dengan sifat Maha Kuasa dan Maha Hadir. Atribut ini mengikuti sifat Allah yang tidak terbatas. Jika Ia berkuasa, maka Ia juga Maha Kuasa. Ia memiliki segala kuasa di atas segalanya, di setiap waktu dan dalam berbagai cara. Sebagai kemampuan dan otoritas Allah yang tak terbatas untuk mencipta, menopang, dan mengatur alam semesta sesuai dengan kehendak-Nya. Kuasa Allah mencakup segala sesuatu yang terkait dengan otoritas, kekuatan, dan kemahakuasaannya yang tak ada batasnya. Kuasa Allah bersifat absolut, artinya tidak ada yang mampu membatasi atau menentang kehendak-Nya. Mari kita melihat bersama-sama. Yang pertama, saudara-saudara, kita bicarakan tentang awal dan akhir. Di dalam Wahyu 1 ayat 8, firman Tuhan berbunyi, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Di sini saudara-saudara, mari kita garis bawahi, akulah yang awal dan akhir. Akulah yang awal dan akhir menggambarkan keabdian Tuhan, bahwa Dia adalah satu-satunya, baik sebelum penciptaan maupun sesudah semua ciptaan ini hilang. Dan Dia adalah Allah pencipta itu sendiri, sebab Dia adalah firman itu sendiri. Makanya dibilang, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Dia adalah firman itu sendiri, yang bersama-sama dengan Allah sejak sebelum dunia ada. Dan yang kedua, mari kita garis bawahi, Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa menunjukkan bahwa Dia mencakup segala sesuatu yang terkait dengan otoritas, kekuatan, dan kemahakuasaannya yang tak ada batasnya. Kuasa yang bersifat absolut, artinya tidak ada yang mampu membatasi atau menentang kehendak-Nya. Itu Yesus yang berkata sendiri, saudara-saudara, bahwa Dia adalah yang Maha Kuasa, bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara, mari kita renungkan semua kata-kata ini. Yang kedua, saudara-saudara, membicarakan tentang
tata kemuliaan. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius 25 ayat 31 firman Tuhan berbunyi, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Mari kita garis bawahi tata kemuliaannya, saudara-saudara. Tata kemuliaannya melambangkan kekuasaan dan kemuliaan Allah. Kalau Yesus itu hanya seorang nabi atau manusia biasa, bagaimana mungkin Dia berkata demikian? Saudara-saudara, lewat perkataan-perkataan demikian menunjukkan bahwa Dia Allah itu sendiri, bahwa Dia adalah firman itu sendiri, saudara-saudara. Dan yang ketiga, akan membicarakan tentang kedatangannya yang kedua kali, saudara-saudara. Di dalam Injil Matius 16 ayat 27 sampai 28, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Saudara-saudara, mari kita garis bawahi, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu bicarakan tentang penghakiman. Di dalam kitab Yeremia 17 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian, Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara-saudara, kalau Yesus itu hanya seorang nabi, tidak mungkin Dia harus jadi penghakiman di akhir zaman. Itu adalah hak Tuhan, saudara-saudara. Sekalipun itu nabi, tidak mungkin, karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya manusia. Perkataan-perkataan begitu kita harus merenungkan bahwa perkataan-perkataan itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Makanya kita harus merenungkan, bukan pakai akal logika kita, tetapi pakai iman kita, maka kita akan mengerti lebih dalam. Dan yang kedua, mari kita garis bawahi, Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Saudara-saudara, apakah Nabi Musa, apakah Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Ayub berkata demikian? Tidak pernah, saudara-saudara. Kalau Yesus hanya seorang nabi, tidak mungkin Dia menjadi Raja dan mempunyai kerajaan di sorga. Itu mustahil, saudara-saudara. Sekalipun Yesus adalah nabi, hanya seorang nabi, tidak mungkin, karena kerajaan sorga itu milik Allah, saudara-saudara. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan yang keempat, saudara-saudara, kita akan membicarakan tentang kerajaannya. Di dalam Injil Yohanes 18 ayat 36, firman Tuhan berbunyi, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saudara-saudara, ini ada relasinya dengan ayat-ayat sebelumnya. Mari kita garis bawahi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Lagi-lagi Yesus berbicara tentang kerajaannya. Yesus menegaskan bahwa kerajaannya itu ada di sorga. Makanya kalau Dia itu hanya seorang utusan, bagaimana mungkin Dia memiliki kerajaan di sorga, saudara-saudara? Makanya Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 2, demikian, di rumah Bapa-Ku
banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, kerajaan sorga itu milik Yesus. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah penghakiman untuk umat manusia di akhir zaman, saudara-saudara. Marilah kita merenungkan setiap kata-kata itu. Marilah kita merenungkan pakai hikmat, menggunakan Roh Kudus untuk mengerti lebih dalam apa makna dari perkataan-perkataan tersebut. Dan yang kelima, saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Di dalam Injil Markus 2 ayat 27-28, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Mari kita garis bawahi, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mengapa Tuhan memerintahkan agar menguduskan hari Sabat? Perlu kita tahu, saudara-saudara, bahwa di hari Sabat adalah hari di mana semua orang Yahudi harus berhenti dari semua pekerjaan sebagai hari supaya umatnya mengingat perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang dinyatakan melalui penciptaan, dan supaya umatnya mengingat akan pembebasan mereka dari perbudakan di tanah Mesir dengan tangan Allah yang kuat dan lengan yang teracung. Yesus menegaskan bahwa hari Sabat diperuntukkan untuk manusia agar manusia berhenti bekerja setelah 6 hari lamanya, mengambil waktu istirahat dan beribadah kepada Tuhan dengan bersyukur dan bersukacita. Dan yang paling utama adalah bukan hari ataupun yang kita sembah dan memuliakan, tetapi Tuhanlah yang harus dikuduskan dan dimuliakan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab Yesus yang adalah anak manusia itu, Dialah Tuhan atas hari Sabat. Dialah bercakap-cakap dengan mereka, tetapi mereka tidak tahu, saudara-saudara. Makanya kita harus merenungkan setiap kata-kata itu. Apa makna dari kata-kata itu? Dan yang kelima, saudara-saudara, Yesus memberikan hidup yang kekal. Di dalam Injil Yohanes 5 ayat 21, firman Tuhan berbunyi, Bapa itu membangkitkan orang mati dan memberikan mereka hidup sejati dan kekal. Begitu juga Anak memberi hidup kekal kepada orang yang mau diberinya hidup. Dan di dalam Injil Yohanes 11 ayat 25-26, firman Tuhan demikian, Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati, kata Yesus kepada Marta. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati, dan orang yang hidup yang percaya kepadaku selama-lamanya tidak akan mati. Percayakah engkau akan hal itu? Saudara-saudara, mari kita garis bawahi, begitu juga Anak manusia memberi hidup kekal kepada orang yang mau diberinya hidup. Dan akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa yang memberikan hidup yang kekal itu hanyalah Allah. Tetapi di satu sisi Yesus juga berkata demikian, bahwa Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada barang siapa Dia kehendaki. Saudara-saudara, mana ada manusia biasa atau hanya seorang nabi yang memberikan hidup yang kekal? Tidak pernah, saudara-saudara. Tetapi kata-kata Yesus itu penuh dengan makna, saudara-saudara, bahwa Dia adalah benar-benar Allah itu sendiri. Makanya Dia berkata, Dia bisa memberi hidup yang kekal. Artinya Dia itu adalah Allah itu sendiri, firman itu sendiri. Dan berikutnya, saudara-saudara, segala sesuatu sudah diserahkan kepadanya. Di dalam Injil Matius 11 ayat 27, firman Tuhan berbunyi, segala sesuatu sudah diserahkan Bapa kepadaku. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak ada juga yang mengenal Bapa selain anak. Dan orang-orang kepada siapa anak itu memperkenalkan Bapa.
Dan di dalam Injil Matius 28 ayat 18 firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Seluruh kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku." Saudara-saudara, mari kita garis bawahi, segala sesuatu sudah diserahkan Bapa kepadaku, dan seluruh kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Saudara-saudara yang kekasih, kata-kata Yesus ini mengungkapkan kedaulatan mutlaknya atas segala sesuatu, baik di sorga maupun di bumi. Dia mengklaim bahwa semua otoritas telah diberikan kepadanya, yang berarti bahwa dia memiliki supremasi, dia memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Otoritas ini tidak hanya terbatas pada bumi, tetapi juga meliputi sorga. Sebab Yesus adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, menjalankan kedaulatannya atas segala yang ada. Di seluruh Alkitab, saudara-saudara, kita menemukan beberapa ayat yang menguatkan kebenaran ini tentang kuasa dan otoritas Yesus. Di dalam surat Filipi 2 ayat 9-11, firman Tuhan, "Demikianlah Allah sangat meninggikan dia dan memberinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berteluk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa." Dan yang berikutnya, saudara-saudara, Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Di dalam Injil Lukas 5 ayat 24, firman Tuhan demikian, "Tetapi sekarang aku akan membuktikan kepada kalian bahwa di atas bumi ini Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah." Mari kita garis bawahi, Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa hanya Allah saja yang mengampuni dosa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah itu sendiri. Tetapi di satu sisi, Yesus mengampuni dosa manusia. Saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, saudara-saudara. Di dalam Matius 28 ayat 18, firman Tuhan bahwa segala kuasa baik di bumi, di sorga sudah diberikan kepada Anak Manusia. Kenapa demikian? Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri yang inkarnasi menjadi manusia. Dan segala kuasa baik di sorga baik di bumi sudah diserahkan kepada Anak Manusia itu. Makanya kita harus percaya kepada Yesus. Tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sebab Yesus sudah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Makanya kita harus pikir baik-baik, saudara-saudara. Kita harus merenungkan lebih dalam lagi untuk mengerti semua kata-kata yang penuh makna ini. Dan berikutnya, saudara-saudara, mintalah dalam nama Yesus. Di dalam Injil Yohanes 16 ayat 23, firman Tuhan berbunyi, "Sesungguhnya apa saja yang kamu minta dalam namaku, Bapa akan mengaruniakannya kepadamu." Mari kita garis bawahi, minta dalam namaku, yaitu nama Yesus. Kenapa Yesus tidak bilang mintalah dalam nama Musa, mintalah dalam nama Abraham? Saudara-saudara, perlu kita tahu bahwa mereka itu hanyalah seorang nabi dan patriarka. Tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri, adalah firman itu sendiri. Bagaimana firman itu tidak pernah berpisah dengan Allah, sebab firman itu keluar dari Allah dan firman itu datang dari Allah. Bagaimana mungkin, saudara-saudara, bagaimana mungkin kita mengusir setan pakai nama manusia? Setan tidak pernah lari, saudara-saudara. Setan tidak pernah takut, saudara-saudara.
Tetapi jika kita mengusir setan demi nama Yesus, maka setan itu akan takluk kepada nama itu. Itu bukti nyata, saudara-saudara. Itu bukan karangan, itu adalah bukti nyata, saudara-saudara, bahwa segala makhluk di bumi ini berlutut kepada nama Yesus, saudara-saudara. Sebab semua kuasa, baik di bumi, baik di sorga, sudah diberikan kepada anak manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Mari saudara-saudara, mari kita merenungkan baik-baik, saudara-saudara, supaya kita jangan tersesat, saudara-saudara. Mari kita merenungkan baik-baik. Kita baca dengan pelan-pelan. Kita merenungkan kata-kata Yesus itu. Sebab manusia biasa, sebab kalau Yesus itu manusia biasa, dia tidak pernah berkata-kata demikian. Makanya mari kita lihat Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai habis. Di situ tertulis, firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh firman itu, saudara-saudara. Makanya firman itu adalah Yesus itu sendiri. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada renungan hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah, yang telah memperbarui iman kami dan memberikan kekuatan dalam hidup ini. Kami mohon agar kasih-Mu senantiasa menyertai kami dalam hidup ini. Berikanlah kami keberkahan, kebijaksanaan, hikmat dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan cobaan dalam hidup ini. Kami berdoa agar kehadiran-Mu tetap menyertai kami setiap hari dan selalu memperbarui iman kami. Semua yang kami lakukan demi kemuliaan-Mu. Kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin.